Hai, kembali lagi bersama saya Imelda Triputri Neti, NIM 1703030031, mahasiswa semester 7 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting dari buku ke-11, tugas ke-11 mata kuliah Sosiologi Terapan. Judul dari buku ini adalah Kesenjangan Digital. 1. Pengertian. Kesenjangan digital adalah kesenjangan ekonomi dan sosial terkait akses, penggunaan atau dampak teknologi informasi dan komunikasi. Kesenjangan antar negara seperti kesenjangan digital di Amerika Serikat dapat mengacu kepada kesenjangan antara individu, rumah tangga, bisnis atau wilayah geografis, biasanya dengan tingkat sosial ekonomi yang berbeda atau kategori demografi lain. Fenomena ini terjadi pada kondisi di mana hubungan antara TIK dan kelompok-kelompok individu dibentuk dalam pengaturan yang kompleks dari masalah sosial, lingkungan, politik, dan ekonomi. 2. Infrastruktur internet. Infrastruktur merupakan sebuah fasilitas pendukung dalam mengakses atau menggunakan suatu TIK. Infrastruktur yang dimaksud dapat berupa listrik, internet, serta perangkat keras atau hardware seperti komputer, laptop, ataupun smartphone. Hal ini hampir sama seperti konsep yang dikemukakan oleh Van Dijk mengenai kesenjangan akses fisik dan materi terhadap teknologi informasi, merupakan permasalahan kesenjangan akses yang terjadi berdasarkan tingkat distribusi sumber daya. 3. Konten bahasa yang digunakan dalam dunia internet. Konten dan informasi yang ada di dunia internet umumnya terdiri dari berbagai ragam bahasa negara yang ada di seluruh dunia. Masyarakat rural cenderung mengalami kesulitan dalam memahami konten atau informasi yang ada di internet karena kendala bahasa. Masyarakat rural di Indonesia sendiri akan lebih mudah memahami sebuah informasi jika berbahasa Indonesia. Menurut Ariyanti, pada sebuah daerah yang memiliki pendidikan lebih tinggi, maka akan lebih mudah dalam memahami sebuah konten yang berbahasa asing dibandingkan dengan daerah yang memiliki pendidikan lebih rendah. 4. Pemanfaatan internet. Penyebab kesenjangan digital tidak hanya terjadi karena keterbatasan infrastruktur, skill, konten bahasa, akan tetapi pemanfaatan internet dengan baik dan benar juga merupakan salah satu faktor. Pemanfaatan teknologi juga merupakan salah satu komponen penting yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada kesenjangan digital di dalam suatu daerah. 5. Internet sebagai akses informasi. Memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Akses informasi dapat dikatakan sebagai jembatan yang menghubungkan sumber informasi sehingga informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu dapat terpenuhi. Pada era informasi saat ini, hak atas akses terhadap informasi telah menjadi hak dasar bagi setiap orang. Namun di balik hak dasar ini terdapat suatu kesenjangan antara masyarakat yang mempunyai akses terhadap informasi dan masyarakat yang tidak mempunyai akses informasi. 6. Masyarakat rural yang menggunakan internet. Masyarakat rural atau masyarakat pedesaan merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki hubungan lebih mendalam dan erat, serta sistem kehidupan yang umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Menyatakan bahwa masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupan masyarakat desa pada umumnya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan dengan mata pencariannya yang pada umumnya seorang petani. Masyarakat desa juga ditandai dengan kepemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa.
Perasaan tersebut merupakan suatu perasaan antar setiap anggota masyarakatnya yang bernilai sangat kuat dan pada hakikatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri, dimanapun mereka hidup, serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi masyarakatnya karena beranggapan mereka sama sebagai masyarakat yang saling mencintai, menghormati, dan mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan dalam masyarakat. 7. Masuknya era globalisasi. Globalisasi merupakan isu penting yang muncul dalam beberapa dekade yang lalu, di mana era ini ditandai dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi sendiri merupakan konsep yang berkaitan dengan internasionalisasi, universalisasi, liberalisasi, dan westernisasi. Tapi kenyataannya, globalisasi tidak sepenuhnya berupa fenomena ekonomi, tetapi juga termasuk di dalamnya fenomena politik serta fenomena budaya. Pada sisi lain, globalisasi adalah sebuah fenomena yang melibatkan proses-proses sosial, integrasi ekonomi, budaya, kebijakan-kebijakan negara, dan pergerakan politik di seluruh dunia. 8. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari efek masuknya globalisasi sangat terasa sekali di dalam kehidupan sehari-hari, di mana segala aktivitas manusia sekarang bisa dilakukan melalui media digital seperti contoh berbelanja, pesan hotel atau tiket kereta api, pesan makanan, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki manfaat dan efek yang sangat mempengaruhi cara kerjanya komunikasi dan teknologi itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi terutama komputer telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan, misalnya di bidang pendidikan, industri, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang dampak yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu saja dampak yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Selain itu juga terdapat dampak negatif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya, di mana dengan mudah budaya asing masuk ke dalam suatu negara, misalnya budaya Barat dan budaya Korea yang masuk ke Indonesia. Akibatnya, masyarakat Indonesia lebih senang dengan budaya Barat atau Korea itu sendiri dan mulai meninggalkan budaya asli mereka atau budaya asli Indonesia. Dampak negatif terhadap manusianya sendiri adalah orang-orang pada zaman sekarang lebih banyak sibuk dengan handphonenya masing-masing, sehingga menjadi makhluk individual bukan makhluk sosial. Lebih senang sibuk sendiri daripada berkumpul dengan teman-temannya. Karena perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat, manusia menjadi malas karena hampir semua kegiatan pada zaman sekarang bisa dilakukan di rumah. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi nyatanya telah menyatukan dunia dengan membuat para penggunaannya dari seluruh dunia dapat berhubungan dengan yang lain. Dengan adanya internet, manusia dapat berkomunikasi dengan orang lain secara bebas tanpa dibatasi jarak dan waktu, sehingga sering kita dengar istilah distance is dead. Dampak positif yang muncul dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang sosial adalah manusia dapat tetap saling berkomunikasi satu sama lain melalui media sosial yang berhubungan dengan media internet. Sebagai contoh, melalui media sosial, manusia masih dapat berkomunikasi dengan melakukan chatting
baik dalam jarak yang dekat maupun jarak yang jauh. Sekian dari saya, jangan lupa ditonton, di like, dan di subscribe. Terima kasih.